Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Kali ini kita akan menyaksikan prosesi pemakaman Evangelis Muhammad Ali Markus yang telah dipanggil oleh Tuhan, dan Jaya Inspirasi turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan dan kepada sahabat daripada Evangelis Ali Markus ini. Beliau adalah seorang yang dulu taat kepada ajaran agama sebelumnya, yaitu agama Islam. Seorang laskar jihad yang dipersiapkan, terlatih, dan dia sangat membenci dengan agama kekristenan. Juga beliau adalah salah satu tokoh, yaitu salah satu ketua dari FPI. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan Yesus telah menyatakan diri kepada beliau, sehingga ia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan yang kekal, karena itu merupakan suatu jaminan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia diselamatkan. Kehidupan kita di dunia ini memang hanya sementara, dan kita nggak tahu kita mengakhiri kehidupan ini. Namun pada umumnya setiap orang mengerti bahwa setelah kematian ada kehidupan, bahwa setelah kematian juga ada dua yang akan menjadi tempat bagi kita, yaitu neraka atau surga. Untuk masuk neraka, orang hanya butuh melakukan dosa saja. Orang itu jahat, orang itu bejat, orang itu tidak berguna, hidupnya melakukan segala kejahatan, maka dia tempatnya adalah neraka. Dan dipercaya juga kalau orang itu benar, maka tempatnya di surga sana. Namun satu hal yang mau saya tegaskan, bahwa surga itu adalah suci adanya, kudus adanya, sementara manusia itu penuh dengan dosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, semua tanpa terkecuali, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana manusia yang berdosa bisa masuk di dalam kerajaan Allah yang kekal, suci, dan kudus itu? Karena Allah itu tidak bisa terkontaminasi dengan dosa. Surga itu tidak bisa terkontaminasi dengan dosa, maka karena itu tidak ada seorang pun manusia yang bisa masuk surga kalau berdasarkan manusia itu dinilai dari dia seorang yang benar. Karena manusia tidak ada yang benar, manusia adalah manusia yang berdosa. Pasti ada dosanya, tidak mungkin tidak. Nah, karena persoalan ini manusia tidak bisa atasi, maka Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Upah dosa adalah maut, kata Alkitab. Jadi kalau kita berdosa, maka mautlah yang menjadi tempat kita. Dan oleh karena itu Yesus datang ke dunia untuk menggantikan upah dosa itu, menggantikan kita yang harusnya dihukum. Maka melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati, disiksa, difitnah, dihina, mati di atas kayu salib, itu adalah simbolis untuk menggantikan manusia. Bukannya simbolis, tetapi memang betul-betul dia menggantikan manusia yang harusnya dihukum. Segala hukuman itu telah dibebankan kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan dia telah mau menang atas maut itu. Dia mati, dikuburkan, dan bangkit hidup untuk selama-lamanya. Jadi kemenangan daripada Tuhan Yesus memberikan kepastian setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, tidak ada lagi penghukuman yang kekal, tidak ada lagi maut di dalam kehidupannya, yaitu maut di sini yaitu api neraka. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, puji Tuhan, Evangelis Ali Markus ini telah menerima keselamatan itu. Setelah beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersaksi di YouTube, itu dia mendapatkan ancaman dari pihak sebelah. Dia diancam, dan akhirnya dia mengatakan bahwa saya bersumpah akan meninggal dalam status saya sebagai Muslim. Nah, di situ dia jelaskan bahwa Muslim yang dia maksud adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah,
Muslim itu kan berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah. Dan dia memberikan klarifikasi setelah itu bahwa dia tidak pernah kembali kepada Islam, dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia adalah seorang pengikut Yesus yang setia sampai akhir hidupnya. Jadi puji Tuhan, pendeta evangelis, maksud saya evangelis Ali Markus ini setia sampai akhir mengikuti Tuhan Yesus. Dan itulah yang kita lihat di video ini. Pemakamannya pun secara Kristen. Jadi kalau ada tudingan di luar sana bahwa beliau sudah kembali kepada Islam, itu hoax. Karena beliau ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan Yesus. Dia mengakhiri kehidupannya mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini adalah prosesi pemakaman secara Kristen ya. Dan dihadiri oleh sejumlah orang secara terbatas karena musim pandemi COVID tidak memungkinkan orang boleh datang secara jumlah yang lebih banyak, jadi dibatasi. Nah, saudara-saudari bisa menyaksikan di sini bagaimana prosesi pemakaman evangelis Ali Markus ya. Dan beliau pun memberikan kesaksian yang luar biasa. Kalau kita lihat di kesaksiannya di channel YouTube ya, itu sangat menggemparkan dan memberikan kita motivasi bagaimana kita mengikuti Yesus, menambah iman kita, memperluas wawasan kita mengenai agama Islam maupun juga agama Kristen. Beliau ini memiliki hati yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Sebelum beliau meninggal, dia mengadopsi seorang anak kecil. Ya, nanti saya akan tunjukkan fotonya. Yaitu anak yang terbuang, anak yang terlantar, dan dia mengadopsi anak itu untuk dibesarkan dan disekolahkan. Sementara pada saat beliau mengambil anak ini, dalam masalah ekonomi mereka itu pas-pasan. Ya, ini fotonya, coba kita perhatikan. Nah, ini adalah istrinya. Beliau mengajar juga di salah satu STT di Surabaya. Beliau sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan ini adalah anak yang mereka asuh, mereka besarkan, mereka rawat. Anak yang dibuang oleh orang tuanya dan diterlantarkanlah begitu, dan diambil oleh evangelis Ali Markus, dibesarkan dan diperkenalkan kepada Injil, dibesarkan untuk menjadi seorang yang berguna. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa yang menjadi teladan bagi kita dalam perjalanan imannya kepada Tuhan Yesus. Telah memberikan teladan yang baik. Dia telah mengakhiri kehidupannya dengan pertandingan iman yang luar biasa. Meskipun dalam tekanan dari agama sebelah, dia tetap memilih Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengikuti keteladanan Tuhan Yesus, hadir untuk orang-orang miskin dan memberikan pelajaran bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.